Agar kamu bisa mempelajari segala sesuatu lebih mudah, zaman modern ini menuntut kita untuk terus belajar dan mempelajari sesuatu yang baru. Apa kamu setuju? Tapi pastinya kamu merasa bingung, bagaimanakah cara efektif untuk mempelajari segala sesuatu dengan mudah? Maksudku agar mudah dipahami. Iya kan? Tips pertama, mengumpulkan banyak informasi. Jika kamu ingin mempelajari hal yang baru, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan dengan mencari informasi tentang hal yang baru dan sebanyak-banyaknya. Carilah informasi yang akurat, detail, dan terpercaya. Pelajari dahulu sampai kamu benar-benar paham. Ya, istilahnya, kamu harus menguasai teorinya terlebih dahulu. Hal inilah yang akan mendorongmu lebih mudah mengerti dalam mempelajari hal baru. Atau cara ringkasnya, kamu bisa tonton saja video-video di channel kami. Kami menyajikannya khusus untukmu. Yang kedua, diskusi dengan orang lain. Untuk lebih mudah, bertanyalah kepada teman-temanmu atau kerabat dekatmu yang telah berpengalaman dalam hal baru itu. Biasanya, bertanya atau melihat prosesnya secara langsung akan membuatmu dengan mudah mempelajarinya. Tapi ingat ya, jangan hanya bertanya saja. Kamu juga harus berdiskusi dengan pakarnya dan bertukar pendapat. Yang ketiga, buatlah agenda kegiatan. Setiap pencapaian tujuan, pastinya ada rencana matang yang harus kamu persiapkan terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai segala sesuatu, buatlah agendanya agar setiap tahap pembelajaranmu lebih terstruktur dan tertata, sehingga tak akan ada yang terlewatkan. Yang keempat, practice. Ia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Hal ini tentu belum cukup ya. Langkah selanjutnya ialah praktek. Kamu harus mencoba melakukannya. Misalnya setelah kamu belajar tentang bahasa Inggris, tentunya kamu harus berlatih dengan berbicara bahasa Inggris dan carilah lawan bicara yang tentunya mampu berbicara bahasa Inggris juga. Yang kelima, buatlah tulisan. Kamu bisa menuangkan kreativitasmu dengan mencatat kembali kesimpulan dari apa yang telah kamu pelajari. Dan kamu bisa mengubahnya ke dalam sebuah gambar atau bentuk-bentuk lainnya. Karena biasanya otak kita akan lebih mudah mengingat dan memahami sesuatu jika kita membuatnya dengan kesimpulan sendiri dan gambar-gambar menarik. Nah, apa kamu setuju dengan pendapatku ini? Beritahu saya di kolom komentar. Yang keenam, fahamilah terlebih dahulu, tapi jangan dihafal ya. Untuk mempelajari segala sesuatu, bacalah terlebih dahulu secara berulang-ulang. Dengan begitu, kamu akan paham. Karena jika kamu menghafal, belum tentu kamu bisa memahaminya dengan baik. Hafalanmu juga akan hilang jika kamu tak memahami dengan benar apa yang telah kamu pelajari. Nah, tipsnya agar lebih mudah, buatlah ringkasan pada post-it, lalu tempelkan di dinding kamarmu, di kamar mandi, di cermin, di layar komputermu, bahkan di handphonemu. Nah, dengan begitu kamu tak akan lupa. Percayalah. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau mencobanya terlebih dahulu? Yang ketujuh, komitmen. Iya, memang ketika kamu mempelajari sesuatu yang baru, pasti kamu akan merasa kesulitan dan lebih rumit, bukan? Hal itu memang benar adanya. Namun, jika kamu sungguh ingin mempelajari hal tersebut, maka kamu harus berkomitmen dan bersungguh-sungguh. Teruslah mempelajarinya dengan tekun hingga kamu benar-benar memahami dan berhasil mempelajarinya. Sebuah komitmen sangatlah dibutuhkan. Dan mungkin saja di kemudian hari, kamu akan benar-benar expert. Jadi jangan setengah-setengah ya dalam mempelajari segala sesuatunya. Yang kedelapan, motivasi. Kamu harus tahu apa yang akan kamu pelajari dan kenapa kamu mempelajarinya. Karena tak semua yang kamu lakukan adalah sebuah keharusan. Namun bisa jadi hal baru yang ingin kamu pelajari dikarenakan dorongan sebuah keinginan yang besar dari dalam dirimu, bukan karena keharusan atau kewajiban saja. Jadi ketika kamu ingin mempelajari sesuatu, cobalah cari sebuah motivasi agar kamu lebih bersemangat dalam mempelajarinya. Lalu yang kesembilan, buatlah jadwal belajar. Rancanglah daily activity-mu. Kamu tak harus belajar sampai seharian penuh. Cari waktu terbaikmu. Waktu belajar juga harus disesuaikan dengan mood dan kondisimu. Artinya jangan memaksa diri saat belajar. Jadi usahakan untuk membuat suasana hatimu bahagia. Dan tetapkan waktu belajarmu.
Lakukan secara kontinu ya setiap hari. Yang ke-10, carilah tempat belajar yang nyaman untukmu. Iya, tentu tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang berbeda-beda. Ada banyak tipe orang dan cara belajar. Maksudku, ada orang yang sangat suka mempelajari segala sesuatu di dalam sebuah perpustakaan yang sunyi, membaca di keramaian seperti di kafe. Ada juga yang belajar sambil mendengarkan lagu, seperti dia. Tapi kalau dia lebih suka belajar sendiri di kamarnya, membaca banyak buku dan menggunakan kacamata, atau belajar kelompok juga bisa. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Nah, itu dia perbedaan tipe-tipe belajar. Kira-kira tipe belajar seperti apa yang bisa membuatmu merasa nyaman dan bahagia? Karena setiap orang punya cara berbeda untuk mempelajari sesuatu. Dan yang ke-11, carilah inspirasi, carilah pengalaman baru dengan melakukan traveling. Bepergian ke tempat yang belum pernah kamu datangi. Selain mencari pengalaman, aku yakin kamu akan mendapatkan inspirasi baru untuk menambah pengetahuanmu. Jadi jangan segan-segan ya untuk mencoba hal baru. Yang ke-12, selalu perhatikan kesehatan tubuhmu dan otakmu ya. Iya, untuk mempelajari hal baru, kamu harus kuat dan sehat. Karena jika kamu tak sehat atau kamu sakit, maka akan lebih sulit untuk belajar. Karena itu, kamu bisa rutin berolahraga setiap hari secara teratur. Iya, cuma 10 hingga 15 menit saja. Kamu bisa sit up, jogging pagi, dan tentunya makanlah makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi omega 3. Ini sangat baik untuk meningkatkan memori otakmu. Sayur mayur, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan. Dan jangan lupa minum air putih ya. Dan pastikan kamu tak mengonsumsi yang satu ini, junk food. Ini tak baik untuk kesehatanmu, apalagi buat otakmu. Lalu yang ke-13, selain mengonsumsi makanan bergizi, kamu juga bisa melakukan kegiatan lainnya untuk melatih otakmu, seperti bermain game, puzzle, teka-teki silang, bermain catur. Tentunya ada banyak permainan yang bisa mengasah otakmu. Yang ke-14, agar kamu bisa melakukan semuanya dengan baik, kuncinya tidurlah yang cukup. Faktanya, tidur dapat memperbaiki daya ingatmu, mendorong kreativitas, meningkatkan fokus hingga dapat mencegah depresi. Setelah tahu manfaat tidur, apa kamu masih ingin begadang? Dan jangan lupa untuk selalu bangun pagi ya. Jangan lewatkan ya untuk membaca setiap hari, atau dengarkan saja video-video dari kami. Tentunya hal itu akan membuatmu lebih jenius. Nah, apa kamu setuju? Ayo beritahu saya di kolom komentar. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!